Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Apriliani Fauzia dari kelas 12 TKJ 3 asal sekolah SMKN 1 Lewi Munding. Saya di sini akan menjelaskan alat-alat penyambungan fiber optik. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat splitter atau sering dikenal sebagai untuk penyambungan serat optik. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah kor serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Yang kedua, saya akan menjelaskan alat stripper. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya stripper kabel koaksial dan TP kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga, saya akan menjelaskan alat cleaver. Cleaver ini mempunyai fungsi untuk memotong kor yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan kor ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. Keempat, saya akan menjelaskan alat OPM. OPM ini singkatan dari Optical Power Meter. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface PC yang langsung berhubungan dengan hardcore PC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. Yang kelima, saya akan menjelaskan alat OTDR. OTDR singkatan dari Optical Time Domain Reflectometer. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik, karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel putusnya kor yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Yang keenam, saya akan menjelaskan alat leak source. Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu rendaman jalur atau end-to-end, di mana leak source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan alat optical fiber identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan alat visual fault locator, singkatan dari VFL. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada kor fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari pop sampai ke user end to end. Bila kor tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, time division multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis. Secara spesifiknya bertes untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Yang ke-10, saya akan menjelaskan alat fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan
satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optik adaptor disebut fiber optik adaptor hybrid atau special adapter. Yang ke-11 saya akan menjelaskan alat splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter pada phone dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Yang ke-12 saya akan menjelaskan fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node beberapa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel loaksial dan sebaliknya. Fiber node sendiri adalah salah satu device yang berhubungan dengan teknologi HFC, hybrid fiber coaxial, dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. Yang ke-13 saya akan menjelaskan alat pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB (Optical Distribution Box) dan disambung atau stitching dengan tarikan kabel optik yang gelondongan closed tube kabel atau tight buffer kabel. Yang ke-14 saya akan menjelaskan alat Optical Termination Box yang disingkat OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti VDF yang penampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan outdoor. OTB dapat dipasang di dinding maupun di tiang. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan alat joint closure optik. Joint closure merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau stitching dan ditaruh di closure.